Rakit PC subscriber lokal, tetangga saya maksudnya, dengan request budget 4,5 juta mentok harus pakai GTX 1660 Super. Jadi tetangga saya ini sebut saja kita panggil Bang Yanto. Ya ini untuk privasi ya. Jadi Bang Yanto ini lihat video saya review VGA Card X Mining GTX 1660 Super yang ini. Beliau ini berniat membelinya tapi dalam bentuk rakitan untuk main game anaknya dan bapaknya. Nah, buat kalian yang GPU-nya panas, overheat, kalian bisa simak video yang ini di sana lah ya. Di sana ada cara dan tips cleaning sekaligus repasta GPU, khususnya GTX 1660 Super dari brand Colorful Battle X. Jadi setelah saya repasta, suhunya adem, terus performanya juga bagus. Bang Yanto ini berminat lah meminangnya. Setelah nego-nego GPU ini akhirnya deal 1,7 juta. Ya 1,7 juta murah lah. Sudah di cleaning, repasta, suhunya adem, dapat bonus lem lagi. Ya gampang lah, ini tinggal kita lem aja nanti. Oke. Barulah selanjutnya saya pusing part lainnya pakai apa. Tapi Bang Yanto ini nggak mempermasalahkan tampilan. Jadi casingnya cari aja yang 300 ribuan, sudah ada fan-nya. Setelah saya cari-cari di kota saya, akhirnya dapat juga. Untuk case-nya saya pakai dari Phenomerec Nemesis. Sudah ada 2 kali fan RGB. Di bagian depannya full mesh, tapi untuk bagian side panelnya ini masih akrilik bukan kaca tempered. Jadi mudah mudah kegores dan ya mudah kusem lah. Ini slot PSU-nya di bagian atas ya, dan belum ada covernya. Jadi kabelnya itu langsung kelihatan. Dan untuk ruang kabel manajemennya ya begitulah. Karena di bagian cover belakangnya ini sempit, nggak ada ruang. Jadi hampir semua kabelnya itu lewat depan. Untuk slot penyimpanannya juga belum ada covernya, jadi harddisk dan SSD itu langsung dibaut ke bagian bawah casing ini nantinya. Untuk harganya, casing ini saya dapatkan dengan harga 350.000. Kalau kalian beli online sih harusnya lebih murah, tapi ya belum termasuk ongkos kirim. Tapi saya tidak merekomendasikan casing tipe ini. Kalian bisa cari casing tipe lain dengan budget 350 ribuan, sangat banyak pilihannya. Tinggal kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk komponen selanjutnya saya pakai motherboard H110 dari Asus. Sudah pasti second menyesuaikan budget. Motherboard H110 second itu harganya 400 ribuan ya, tapi saran saya kalau ada budget lebih mending beli baru. Harga barunya selisih cuma 200 ribuan. Ya walaupun H110 baru itu refurbish, tapi kita tercover garansi. Pilihannya ada banyak, ada dari Venom RX, terus Artex seperti di video saya sebelumnya. Harga barunya cuma 600 ribuan. Yang pasti sudah tercover garansi, jadi lebih aman, mengurangi resiko, dan biasanya juga sudah support prosesor generasi 6 sampai 9. Jadi kalian punya opsi upgrade yang panjang juga. Motherboard H110 MK ini belum punya port HDMI, masih ada port PS2, ini di-sub, DVI, 2 kali USB 3, 4 kali USB 2, LAN, terakhir audio jack. Sedikit pengalaman, saya beli motherboard second di toko ini, deskripsinya 30 hari. Setelah sampai belum sempat saya rakit. Pas dirakit ada masalah di bagian slotnya. Pas dikomplain nggak ditanggepin. Saya lihat juga review ulasannya ternyata sama juga. Kalau ada kendala itu nggak ada yang ditanggepin. Berarti kan non garansi. Padahal sebelumnya saya pernah beli juga di sini, itu aman ya unitnya. Ya mungkin belum rezeki. Oke lah, namanya juga barang second, kita juga sudah tahu dan harus siap menerima resikonya. Jadi intinya belilah baru. Untuk prosesornya sudah pasti Core i5 6500, prosesor andalan Kirin 4 core dari DDR4 termurah saat ini. Core i5 6500 ini ya performanya mirip dengan Core i5 generasi 4 seperti 4590, 4670, tapi dia jalan di DDR4 dan TDP-nya sedikit lebih rendah. Untuk harganya Core i5 6500 ini saya dapat di harga 525.000 sudah include dengan HSF. Next, untuk RAM-nya saya pakai tim klasik 16GB kit 3200 MHz. RAM ini bisa kalian dapatkan dengan harga 600 ribuan.
Nah, untuk CPU coolernya ini saya juga minta yang ada kuningannya supaya lebih adem. Di bagian power supply-nya ini saya cuma ada stok Masterwatt 700 daripada nyari-nyari lagi. Ini juga kondisinya second tapi sudah 80 plus watt. PSU seperti ini bisa kalian dapatkan dengan harga 400 ribuan. Tapi kalau kalian ada budget lebih, saya sarankan beli baru aja. Untuk jangka panjang nggak ada ruginya. Rakitan seperti ini pakai PSU 500 watt sudah sangat cukup. Kalau saran saya pakai KF550 dari PC Cooler. Harganya di kisaran 500 ribuan, sudah flat cable juga. Untuk sistem storage-nya saya pakai SSD dengan kapasitas 128 GB, ini harganya 180 ribuan. Dan untuk penyimpanannya ini saya pakai harddisk bekas dengan kapasitas 1 tera dari WD Blue, harganya 180 ribu. Jadi total budget yang diperlukan untuk rakitan seperti ini bisa kalian lihat di tabel sebagai berikut. Untuk harga per komponennya tentu akan ada selisih perbedaan harga tergantung juga kondisi barang dan ketersediaan stok di market. Jadi harganya bisa naik dan turun kapan saja. Untuk kekurangannya beberapa sudah saya sebutkan, dan untuk kekurangan selanjutnya CPU Core i5 dari generasi ke-6 ini pastinya tidak akan sanggup mengimbangi performance GTX 1660 Super. Coba menurut versi kalian, kira-kira dengan budget 4,5 juta, prosesor apa yang kira-kira paling worth it disandingkan dengan GTX 1660 Super? Silahkan kalian isikan kolom komentar, barangkali bisa jadi referensi teman-teman kita yang ada rencana rakit PC dengan budget 4,5 jutaan menggunakan GPU GTX 1660 Super. Oke, langsung aja kita lihat konsumsi listrik PC ini. Di kondisi idle, PC ini cuma narik daya rata-rata 43 watt. Langsung aja kita tes di penggunaan gaming dan terakhir kita lihat konsumsi listriknya.
Konsumsi listrik PC ini saat digunakan untuk main game, yang pertama God of War. PC ini menarik daya rata-rata di angka 220 watt. Selanjutnya MotoGP 22 di settingan high 1080p, daya yang ditarik 200-an watt. Nah, selanjutnya game yang paling ringan di PC ini Valorant. Valorant di PC ini cuma narik daya 110 watt. Kalau kalian aktifkan G-Sync ke 120 Hz pasti lebih irit listriknya, apalagi monitor kalian cuma 60 Hz. Oke, seperti biasa, jadi gimana kesimpulannya menurut versi kalian? Silahkan kalian isi kolom komentar, kasih pendapat dan masukan. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini, semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di next video.